فأنت خير حافظا وأنت أرحم
فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقحط وجميع الأمراض وموت الفجعة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Udah saya belum? Aduh, suaranya nih. Jangan saya dulu, saya masih banyak lahap nih. Tes tes 5 7 Pangan nih padat. Bawa semua. Terus.
obat ya. Sudah, dibeli. Udah kesayangan belum? Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafah wa zahharahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum li muraqabatihi wa idamatil iftikar wa mulazamatil itti'azi wal iddikar ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلى حمد وأزكى وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Anak-anak sekalian, para santri yang saya sayangi, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qurani, Bapak Ibu yang menyaksikan dari rumah via Zoom, IG dan FB, yang menyaksikan secara langsung pengajian ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan aneka macam nikmat kepada kita sampai hari ini, sehingga kita masih hidup dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengisi waktu-waktu kita di masa karantina karena wabah corona. Mudah-mudahan waktu demi waktu yang kita jalani ini bisa kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan manfaat, termasuk kajian-kajian setiap sore di pondok pesantren ini. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar terbebas dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Jemaah sekalian, pertama kita menyampaikan berita duka yang terjadi pada hari ini. Telah berlaku takdir dan qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subuh ini sampai pagi hari ini ada orang tua kita, salah seorang wali santri, ya, meninggal dunia pada subuh hari ini di Rumah Sakit Persahabatan, yaitu Bapak Haji Abdul Qadir Jailani, Ustaz Haji Abdul Qadir Jailani. Kemudian ya, beliau ini adalah Ustaz teman saya, sahabat sejati, dan keluarga besar beliau yang pertama kali mendukung munculnya Pondok Pesantren Bait Qurani dengan mewakafkan semua anak-anak dan ponakannya untuk kita bina di pondok pesantren. Saat itu beliau dan keluarganya termasuk keluarga yang bisa saja kita
Wasilah dukungan dari keluarga inilah kita semangat sekali waktu itu dimulai untuk MI Bait Nurani waktu itu dengan 9 orang, diantaranya ada Putri dan Maliha, yang terus sampai akhirnya Maliha sekarang sudah di Mesir dan Putri sudah di pondok pesantren lain. Yang kedua, kita berduka juga dengan wafatnya guru saya, guru kami, guru Ustazah Nurul Hikmah, Dr. Nurul Hikmah, dan guru saya sendiri itu Bapak Kiai Haji Dr. Ahzabi Sami'un Jazuli. Beliau dosen yang luar biasa, termasuk yang sangat kuat perjuangannya untuk tegaknya syariat Allah di muka bumi ini. S1, S2, S3-nya di Arab Saudi, prestasinya luar biasa, cum laude. Dr. Ahzabi Sami'un Jazuli, dan semoga kita mendoakan kedua ustadz ini, orang dekat kita semua, Allah berikan nikmat kubur sepanjang dunia ini belum kiamat, dan insya Allah nanti setelah yaumil ba'tsi kita akan berkumpul di jannah bersama Rasulullah SAW fi jannatil firdaus, di surga firdaus bersama seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak sekalian, kita akan lanjutkan kajian ini, yaitu tentang doa dan istighfar mengisi waktu karantina. Jadi banyak orang kebingungan di masa karantina apa yang akan diisi waktunya. Lama di rumah saja, kalau keluar terancam dengan virus ini. Dulu dianggap sepele, jaga jarak, tidak disebut berapa jauhnya. Kemudian ditambah lagi jaga jarak minimal 1 meter. Lalu ada teori lagi harus 2 meter. Dan sekarang jaga jaraknya lebih dari 2 meter harus. Dan yang terinfeksi kasus corona sekarang angkanya secara resmi lebih dari 2.000 orang. Dengan yang meninggal lebih kurang 200. Ya, itu yang terdata. Yang tidak terdata tidak tahu lagi lah. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat ya, dan juga DKI ketika diwawancara di sebuah televisi swasta, mereka meminta MUI untuk memfatwakan haramnya mudik tahun ini karena wabah. Sedang digodok oleh MUI untuk merespon permintaan ini, apakah nanti akan keluar fatwa. Karena memang secara ilmiah dan medis sudah dibuktikan penyebaran kasus ini tercepat karena perpindahan antar orang, interaksi antar orang yang masuk ke suatu wilayah dan keluar ke wilayah lain. Ini proses penularannya. Dan tidak berlebihan saya rasa kalau Gubernur Ridwan Kamil meminta MUI untuk berfatwa, apalagi langsung meminta agar difatwakan hukum untuk mudik atau keluar tanpa kepentingan yang urgent, hukumnya haram. Karena memang Nabi kita menyuruh kita untuk senantiasa di tempat ketika kita ada di wilayah tersebut. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Baginda SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin," apabila kalian mendengar ada wabah di sebuah negeri, fala tadkhuluha, janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha, apabila terjadi sebuah negeri dan Anda ada di dalamnya, kalian sedang berada di dalam negeri wabah tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Ini adalah larangan. Fala takhruju minha, fala takhruju, la itu harfun nahi, ya, huruf nahi, larangan, ya, melarang. Jadi larangan Rasul. Dalam kaidah ushul fiqh ada salah satu kaidah tentang larangan, yaitu al-aslu fin nahyi lit-tahrim illa ma dalal dalilu ala khilafihi. Prinsip dari larangan Rasul, larangan Allah dan Rasul adalah menunjukkan haramnya hukum illa ma dalal dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang menghalangi keharamannya. Jadi kalau sepintas
larangan Nabi ini, maka tak boleh. Bisa saja dengan alasan lainnya MUI menetapkan hukumnya haram. Dan inilah yang disebut dengan lockdown itu. Jadi lockdown itu tidak keluar dari negeri wilayah wabah dan tidak masuk orang yang dari luar. Seandainya dilaksanakan dari awal, maka ya dengan kepatuhan, maka insya Allah besok Senin sudah selesai urusan kita beraktivitas seperti biasa. Tapi karena ketika dilarang, ya masih ada yang mudik, masih keluar masuk tanpa kepentingan, maka tetap menyebar penyakit ini. Dan sudah dibuktikan di Bandung, Pak Ridwan Kamil menyebutkan banyak yang pulang kampung sehat-sehat dia, tiba-tiba ketika beberapa hari setelah di kampung 6-7 hari neneknya yang sakit kena corona. Dianya belum, barulah dia yang kesekian kali setelah menyebarkan ke yang lain. Bahkan para ahli Jepang menyebutkan kalau dibiarkan saja seorang yang terinfeksi corona ini lalu lalang kemana-mana, maka dia satu orang bisa menularkan kepada ribuan orang. Apalagi banyak acara-acara pertemuan perkumpulan banyak orang. Nah, alhamdulillah kami mengambil langkah cepat. Pondok pesantren tidak menunggu instruksi pemerintah. Memahami hadis Nabi melarang ketika wabah orang keluar, maka kami sudah menetapkan anak-anak semuanya kita karantina. Sudah karantina sejak awal bulan Maret. Jadi sebenarnya kita ini sudah sebulan lebih karantina. Tapi saat awal kita masih datang masuk keluar, guru-guru pengajar di luar masih masuk, ya. Karantinanya masih longgar. Tapi persis 14 Maret kita sudah tidak ada sama sekali yang datang masuk keluar pesantren, ya, untuk guru-guru yang ngajar. Hanya beberapa karyawan yang terbatas pada Bekimat, tempat usaha pondok pesantren, yang keluar masuk saja dan tidak masuk ke ruangan pembelajaran pondok pesantren. Kenapa dilakukan ini? Karena mengamalkan hadis Nabi SAW. Perkara nanti secara medis ternyata terbukti benar, itu nomor 2. Nomor satunya kita mentaati Rasulullah. Mentaati Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sebulan lebih kalian di karantina. Kalau yang sama sekali karantina tidak masuk satupun guru di luar itu baru berapa hari sekarang? Dari tanggal 15. Hari berapa ini? 23. Kalian sudah karantina 23 hari. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Ya, bahkan setiap hari bersenang-senang sambil ya berolahraga, setiap hari senam, zipang-zipong, SKJ, pingpong, bulu tangkis, masih bisa lakukan itu semua. Ya, walaupun bangun jam 2:30 tahajud dan lain-lain sampai pagi jam 7, nggak berhenti itu dari sholat tahajud, sholat subuh, zikir yang panjang, selesai sampai jam 7 pagi baru sarapan. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha sampai jam 9 olahraga. Kalian masih sehat walafiat sampai sekarang ini. Dan Ustadz masih membiarkan kalian tidak berjarak, bahkan sholatnya masih rapat semua. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di rumah sekarang anak santri lagi meninggal selama ini, mereka berdekat-dekatan, tidak diperlakukan social distancing, penjagaan jarak, karena masih yakin bahwa anak-anak dan kita semua alhamdulillah insya Allah sudah masih terbebas dari ancaman virus corona, karena memang kita tidak pernah keluar selama dari 14 Maret dan orang luar tidak masuk. Cuman hati-hati, satu saja terkena bisa berjangkit semua. Ini yang harus dijaga betul secara ketat. Makanya baru selangkah saja belum keluar dari pondok, anak-anak yang mau ke asrama sudah harus pakai masker dan tidak menyentuh apapun di luar sana. Sampai di asrama langsung di tangan dan persiapan yang lainnya. Tidak ada berlama-lama keluar. Tidak ada selangkah pun tidak selama di karantina ini. Ini berlaku bagi seluruhnya, termasuk pembina, Ustadz Habib, Ibu Ustazah Dr. Nur Hikmah, ya, yang sekarang senantiasa bersama kalian semasa karantina ini. Nah, jadi saya tidak tahu seandainya MUI bisa memfatwakan haram mudik dan keluar masuk tanpa kepentingan yang urgen, maka kita dukung fatwa ini. Harusnya dari awal, sejak awal Maret, baru 2 orang terindikasi sudah mulai mesti ada fatwa itu.
Kita tidak menunggu fatwa, sudah melaksanakan sunnah Rasul untuk tidak keluar. Jadi para penonton IG, FB dan Zoom, kalau melihat santrinya kok berdekat-dekatan semua, nggak ada penjaga jarak, kami jelaskan bahwa kami sudah karantina ini sebulan. Jadi tidak, kalau teorinya yang terkena itu kan terbuktinya setelah 6 hari, 7 hari sampai 14 hari. Nah, kita udah melewati masa itu semua dan sehat-sehat semua, alhamdulillah. Nah, cuman kalau pengajian ada yang ngantuk-ngantuk, itu karena bukan sakit, tapi karena capean barangkali ya. Baik, kita lanjut kajian kita bab taubat dan istighfar. Sudah kita bahas bahwa rukun taubat untuk yang pertama terhadap dosa-dosa. Coba Diki pindah dengan itu pindah dengan kata. Bisa kamu di tengah antara dua orang itu. Coba ya, tidak ada yang ngobrol. Bertobat, cara bertobat terkait dosa yang langsung terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa caranya kemarin? Ada 3. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Apa itu? Menanggalkan, ya, meninggalkan dan menanggalkan sama sekali maksiat tersebut. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, ayat dama ala fi'liha, menyesali telah mengerjakan perbuatan dosa itu. Tidak ada sedikit pun rasa bangga, sesal adanya, sedih karena berulang. Setiap dengar dosa yang sama walaupun dilakukan orang lain, dia teringat dosanya, dia menyesal. Lalu yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, berazam di dalam hati, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu selama-lamanya sampai mati. Nah, ini untuk dosa yang terkait dengan Allah secara langsung. Adapun terkait manusia, maka syaratnya tambah 1 selain yang 3 tadi, tambah 1. Yang keempatnya apa? Ayyabra'a min haqqi sahibiha, yaitu ya, melepaskan hak orang lain yang kepadanya kita bersalah. Kalau hutang, lunasi. Kalau pernah mencuri, barangnya kembalikan. Kalau pernah menggibah, minta maaf supaya diridhoi apa yang sudah digibahkan. Kalau fitnah, dituduh orang, maka minta maaf pada yang bersangkutan dan bersihkan namanya. Dulu saya pernah bilang dia ya memakai uang infak untuk pribadinya. Saya fitnah dia kemana-mana. Nah, sekarang minta maaf kepada dia sekaligus minta dijelaskan dan bersihkan namanya. Wahai teman yang saya bilangin kemarin bahwa si ustaz itu begini-begini, itu saya telah memfitnahnya dan saya sudah minta maaf. Tidak benar, ustaz tidak seperti itu. Nah, sepertilah cara bertaubat, ya, baik dosa terkait kepada Allah langsung maupun dosa terkait dengan manusia. Nah, kemudian istighfar dari ghafara, mengampuni. Alif cinta di awal itu litolabi, untuk memohon, istighfar, meminta ampun. Pada siapa kita beristighfar? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim terkait taubat dan istighfar. Pertama di kitab Riyadhus Shalihin kita lihat ya pada bab taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi beliau Imam Nawawi mengutip ayat-ayat Allah. Yang pertama surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung, meraih kemenangan. Ya, muflih, menjadi orang yang menang. Jadi orang yang menang adalah orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum wafat. Jadi jangan ditunda-tunda, taubat jangan ditunda, karena kita tidak tahu kapan wafat. Atas dosa apa kita bertobat, maka segera tinggalkan dosa itu. Setelah itu sesali pernah melakukannya, lalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena memang manusia tidak ada satupun yang bersih dari dosa. Pasti saja ada yang bersalah.
Coba saja kita hitung-hitung amal kita sejak dahulu. Setahun belakangan saja coba, udah berapa banyak dosa kita? Ya, tahun ini sudah apa saja kita lakukan. Jadi orang yang terbaik itulah orang yang selalu mengingat-ingat dosa-dosanya. Dosa saya ini, dan tidak pernah melupakannya. Sambil terus bertobat kepada Allah atas dosa tersebut. Kemudian juga di ayat lain, surat Hud ayat 3, Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istaghfiru, mohonlah ampun rabbakum kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Istaghfiru, ghafara, menutupi. Istaghfiru, mohonlah ampun kepada Allah agar ditutupi semua dosa. Jadi istighfar, mohon ditutupi dosa. Apa maksudnya? Dosa itu masih ada sebenarnya, tapi ditutupi. Jadi orang-orang yang diampuni dosanya itu, al-maghfur, yang diampuni itu, dosa itu nggak hilang. Nanti di yaumil akhir, orang-orang yang sudah beristighfar dan istighfarnya diterima Allah, ya, nanti diperlihatkan, hei hambaku, ketika berbangkit, sini kamu. Iya ya Allah, ini dosa-dosa kamu. Terlihat dosanya tinggi sekali, banyak, setinggi gunung, bahkan setinggi langit. Tapi semua telah kuampuni. Setelah dia lihat, ting, Allah hilangkan semua jadi debu. Ya, Allah ampuni. Itu maksudnya istighfar. Dosa diampuni. Itu tuh. Jadi tidak diperlihatkan pada manusia. Karena nanti di yaumil hisab, yang tidak diampuni akan diumumkan dosanya. Diumumkan dosanya di hadapan seluruh manusia dan zaman Nabi Adam sampai Adam Malik. Orang tahu dosanya. Ini orang yang tidak terima ya, mati sebelum bertobat, dosa besar. Apa dosa besarnya? Misalnya dia pernah narkoba atau berbuat zina. Diumumkan di seluruh manusia di yaumil akhir ketika berbangkit. Ini dosanya, pelaku dosa berzina, ini dia orangnya. Diumumkan ke seluruh dunia. Seluruh dunia, manusia seluruhnya, bukan seluruh dunia, seluruh manusia di akhirat mengetahui dosanya itu. Dan dia malu, dipermalukan. Jadi dunia orang bisa tutup-tutupi kesalahannya. Dia bisa bayar hakim untuk memutuskan perkaranya sehingga tidak berlaku adil. Yang bersalah tidak dihukumi, yang tidak bersalah malah dihukum. Bisa saja. Kesaksian palsu. Dia bayar semua penegak hukum, dia sogok, lalu dia bersih dari segala macam tuduhan di dunia. Bisa. Tapi siapa yang bisa bebas dan lolos dari pengadilan Allah di yaumil akhir? Alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Bukankah Allah hakim yang paling jeli, teliti? Satu kata saja dihisab. Satu kata saja dihisab. Coba yang kita bicarakan sekarang, kalimat-kalimat ini, setiap kalimat dihisab. Tidak ada yang Allah lupakan. Semua akan dipertanggungjawabkan, termasuk apa yang kita katakan di hati. Coba kalian jawab. Ustaz mau tanya, saat ceramah ini berlangsung yang paling banyak bicara Ustaz atau para santri? Benar nih, nggak ada santri yang ngobrol? Oke lah, Ustaz berhusnuzon. Saat Ustaz ceramah, Ustaz atau para santri yang banyak ngomong? Ustaz. Tolong jawab. Saat Ustaz ceramah, hati bicara atau diam? Bicara. Kalau ceramah hati bicara gimana? Enggak teratur. Saat Ustaz ceramah hati diam, ya kan? Saat para santri sekalian diam mendengar ceramah, hatinya diam atau bicara? Iya kan? Nah, hatimu bicara kan sekarang? Entah apalah yang dibicarakan. Ustaz itu jenggotnya nggak disisir. Ustaz kok jenggotnya nggak dikuncir. Atau bicara yang lain-lain. Nah, apa yang Anda ucapkan di hati itu, yang ada di hatimu itu, setiap katanya itu Allah dengar dan Allah tahu, dan semuanya akan dihisab. Bahkan yang kalian ucapkan 1 jam yang lalu di hati, ada nggak? 1 jam yang lalu bicara di hati, ada nggak? Sudah lupa atau masih ingat? Sudah lupa. Allah tidak pernah lupa dan itu akan dihisab di yaumil akhir.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan keburukan sekecil corona yang paling ringan sekalipun. Kalau sekecil sel masih besar bagi corona. Corona lebih kecil daripada sel. Sekecil corona sekalipun akan dipertanggungjawabkan, diperlihatkan. Wa may yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Wa may yalfidu min qawlin, tidak ada satu kata pun ya yang terucap illa kecuali ladaihi raqibun atidun, dicatat oleh raqib dan atid. Surah apa itu, Ji? Surat Qaf. Wa may yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Enak ceramah begini ya. Ustadznya lupa surat, tanya ada santri tahu semua. Jadi ustadz nggak perlu hafal, santri yang harus hafal ya. Nah, semua akan dihisab. Atas semua kesalahan itulah kita beristighfar. Taubat, tubu, bertaubatlah. Di ayat dikatakan tubu ilaihi, bertaubatlah kepada Allah. Taba itu artinya kembali. Roja'a, kembalilah kepada Allah. Setelah beristighfar, kembalilah kepada Allah. Maksudnya dalam semua ucapan, perbuatan, gerak, semuanya kembalikan kepada aturan Allah. Jadi orang yang bertaubat, menyesali perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, ya setelah meninggalkannya jauh-jauh, maka dia taubat, dia menuju Allah, segalanya diserahkan kepada Allah. Ini perbuatan saya, perkataan saya, ini Allah ridho atau tidak? Termasuk dosa atau tidak? Itu taubat itu. Jadi taubat itu tidak berniat mengulangi lagi, sudah sungguh-sungguh. Allah juga taubat kepada manusia. Ya, maksudnya Allah juga. Jadi taubat itu mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada hamba. Kalau kalian mendatangi dengan berjalan, kata Allah, aku datang kepadamu dengan berlari. Kalau kamu sejengkal mendekatiku, aku bersahasta. Jadi kitalah dulu sebagai hamba yang mendekat kepada Allah. Kalau hambaku. Berarti dalam hal taubat ini tidak usah begini. Saya ntar aja menunggu hidayah. Bukan begitu. Diperjuangkan. Manusia hamba yang aktif. Dalam hadis Nabi mengatakan, kata Allah, kalau hambaku. Siapa yang duluan mendekat kepada Allah? Hamba. Jangan berharap tidak pernah ingin taubat, antar aja pasti Allah ampuni juga kalau Allah mau. Jangan begitu. Manusialah yang antusias memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal, dari pagi sampai sore hari. Kemudian anak-anak sekalian juga di surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha yang sangat sungguh-sungguh dan sebenarnya. Coba bayangkan, yang diserukan bertobat siapa? Orang yang beriman. Jadi bukan orang-orang yang maksiat tobatlah, tidak. Jadi untuk bertobat tidak menunggu bersalah dulu, tidak menunggu jadi kafir dulu, tidak menunggu jadi munafik dulu, tidak menunggu jadi musyrik dulu. Masih beriman, tetap beriman, saat itu tetap bertaubat. Jadi taubat tidak menunggu bersalah. Terhadap kesalahan yang kita ketahui kita bertobat, terhadap kesalahan yang tidak kita ketahui kita bertobat, terhadap yang kita belum tahu kita salah, bahkan mungkin tidak salah, kita pun bertaubat. Apa tadi arti taubat? Mendekat kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad bertaubat juga, padahal beliau tidak ada kesalahan. Apa maksudnya? Nabi selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hadisnya. Hadis taubat. Yang pertama hadis riwayat dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari yang dikutip di kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi aktsara min 70 marrah.
Wallahi demi Allah kata Nabi, ini sesungguhnya aku. Siapa aku di sini? Rasulullah. La astaghfirullah, benar-benar memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi SAW saja bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Padahal beliau maksum, manusia yang dijamin dosanya tidak akan pernah ada. Kalaupun ada, diampuni langsung. Baik yang sudah lalu maupun yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan, semua telah diampuni Allah. Dalam surat apa itu? Al-Fatihah. Gimana bunyinya? Min dzambika wa ma taqaddam itu. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Rasul itu dosanya yang lalu semua diampuni, maksum. Yang akan dikerjakan maksum, semua diampuni. Coba kalau anak-anak sekalian, ya, kalian telah diumumkan oleh malaikat Jibril, mengumumkan dari Allah, hei Agnia, mana Agnia? Mulai hari ini semua dosamu yang lalu telah diampuni Allah. Dosamu yang sekarang kau kerjakan diampuni Allah. Yang akan kamu kerjakan diampuni Allah. Misalnya, lalu kira-kira gimana? Mau bikin dosa sebesar apapun diampuni, gimana rasanya? Bisa bersenang-senang ya. Nabi kita tidak begitu. Semakin Allah ampuni dosa-dosa, semakin khusyuk sholatnya, tahajudnya, duha tak pernah tinggal. Dan ketika sholatnya pun luar biasa, sampai-sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha menangis melihat Nabi itu sholat tahajudnya sangat lama dan sangat khusyuk, seperti beliau orang yang paling banyak dosanya, padahal tidak ada dosanya. Ketika ibunda Aisyah bangun di tengah malam mencari Rasulullah, di mana beliau? Didapati Nabi sedang sujud yang panjang. Sambil menangis, beliau bersujud yang panjang. Ditunggu sujudnya Nabi itu oleh ibunda Aisyah sampai tertidur lagi saking lamanya sujud. Setelah tertidur lagi, bangun lagi. Pas bangun masih mendapati Rasul masih sujud dalam keadaan menangis, basah tempat sujudnya beliau itu. Sampai ibunda Aisyah pun menangis menunggu sampai salam. Selesai salam ditanya, ya Rasulullah, kenapa begitu lamanya sholat tahajud sampai capek sedemikian lupa? Seperti engkau soalnya orang yang paling banyak dosanya. Lama nunggu. Apa dia Rasul? Ya Humairah, aku ingin Allah memanggilku sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Jadi Nabi beristighfar, mohon ampun, bukan karena dosa beliau, tapi ingin menjadi hamba yang terdekat, min ibadihi syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, bandingkan dengan sholat kita, ada yang sujudnya sampai segitu lamanya. Bacaan panjang. Malah saya sering tetangga bahasa masa duha, tahajud terus 30 bacanya. Yang serius lagi, ya. Rasulullah saja ya beristighfar, mohon ampun 70 kali. Lebih dari 70 kali. Makanya di sini sebenarnya yang kemarin kita amalkan itu, istighfar dan taubat itu mestinya 100 kali itu. Saya mengingat waktu saja mulai dari 10 kemudian turun jadi 7 kali ya. Yang pendek doang apa? Istighfar dan taubatnya apa? Bukan yang kita amal. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli apanya? Duhai Tuhanku, ampuni dosaku. Warhamni, wahai Tuhanku, sayangilah aku. Wa tub alayya, wahai Tuhanku, terimalah taubatku. Coba kita sama-sama wahid isna talata. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa
tub 'alayya Rabbil firli warhamni wa tub 'alayya. Stop. Kita ajak yang di rumah, yang menyaksikan di IG, FB atau Zoom, kita sama-sama yuk beristighfar. Sebelum saya ajak kita semua, dalilnya dari mana? Doa ini disampaikan dalam hadis Nabi, doa para malaikat sebenarnya. Ketika ada majelis ilmu, orang-orang menuntut ilmu, malaikat berbondong-bondong turun, ya, ridha li talibil ilmi. Ya, innal malaikata tad'u ajnabiha ridha li talibil ilmi. Malaikat turun berbondong-bondong kepada penuntut ilmu karena sayang. Dalam hadis lain, apa yang dilakukan malaikat sambil menunggu semua yang menuntut ilmu itu hadirin majlis ilmu, bukan belajar. Mereka tidak belajar dengan Ustaz Habib, dengan guru yang lain. Malaikat sepanjang pembelajaran berlangsung bersalawat dengan 3 doa. Doanya kepada setiap orang yang belajar. Allahumma ighfir lahu, itu doa. Jadi malaikat bersalawat dengan 3 doa. 3 doa. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu, kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau banyak, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah semua, ya Allah, ampunilah dosa semua para penuntut ilmu ini. Jadi sekarang yang menuntut ilmu, baik yang di pondok pesantren sekarang maupun yang di rumah atau di mana saya berada yang menyaksikan ini, menuntut ilmu ketika ceramah ini berlangsung, ataupun menuntut ilmu dengan ustaz yang lainnya di tempat yang lainnya, di waktu yang lainnya, ikhlas karena Allah, sekarang sedang dinaungi oleh para malaikat, dan malaikat sepanjang proses menuntut ilmu dari mulai dari sampai nanti berakhir mendoakan dengan salawat 3 doa. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka yang menuntut ilmu ini. Doa malaikat yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah semua penuntut ilmu ini. Yang ketiga, doa malaikat, Allahumma tub 'alaihi, ya Allah, ampunilah dosa dia. Kalau banyak, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhum, Allahumma tub 'alaihim, ya Allah, ampunilah semua penuntut ilmu ini. Ya Allah, sayangilah semua penuntut ilmu ini. Ya Allah, terimalah taubat semua penuntut ilmu ini. Maka hadis itu kita mohonkan untuk diri kita. Allahumma ighfir lahu, doa malaikat kita jadi Allahumma ighfirli, Allahumma arhamhu warhamni, Allahumma tub 'alaihi wa tub 'alayya. Untuk kita yang baca doa. Ya, itu ya. Coba. Apa yang pertama lafaznya? Rabbil firli. Coba yang di rumah apa bentuk? Rabbil firli. Lafaz kedua? Warhamni. Yang pertama? Rabbil firli. Kedua? Warhamni. Ketiga? Wa tub 'alayya. Rabbil firli, duhai Tuhanku, ampuni dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wa tub 'alayya, terimalah taubatku. Coba kita mulai 1, 2, 3, 10 kali. Rabbil firli warhamni wa tub 'alayya. 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 Firli warhamni wa tub 'alayya. Rabbil 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 firli warhamni wa tub 'alayya. Ini 10 kali aja. Ketika beristighfar, bertobat, sungguh-sungguhlah. Ketika beristighfar, bertobat, kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke Allah dengan kotor, penuh dosa, menghadap Allah yang maha suci. Kita perlu hina Allah yang maha mulia. Kita kecil, Allah yang maha besar. Harus sabi doa itu. Menangislah ketika baca doa ini. Kalau tidak bisa menangis, belajarlah menangis. Tidak bisa menangis, paksakan menangis. Kalau tidak bisa menangis dan dipaksakan menangis, menangislah karena tidak bisa menangis itu.
Dam'u khasyatan lillah. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mampu menolak neraka jahanam. Neraka jahanam tidak akan pernah membakar air mata yang tumpah karena Allah. Tidak akan pernah membakar pemilik air mata yang tumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah. Bahkan ada riwayat seorang yang dilemparkan ke jahanam. Ketika dilemparkan ke neraka jahanam, tubuhnya terpental balik lagi, terhempas ke surga. Kenapa? Dia pernah menangis di tengah malam yang sunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosanya. Air mata yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka jahanam. Ada dua kata Nabi. Yang pertama, air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Dan juga seorang yang menjaga perbatasan negeri tidak sentuh neraka jahanam. Dan Nabi SAW saja bertobat beristighfar sehari 70 kali. Apalagi angka 70 dalam bahasa Arab tidak mesti angka di atas 69 di bawah 71. Penyebutan 7, 70, 700, 70 ribu itu biasanya menunjukkan saking banyaknya. Itu dalam bahasa Arab. 7 lapis langit, bukan langit itu 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa, 7 langit berlapis-lapis. Saking banyaknya langit tak terhitung disebut 7. Siapa yang berinfak fisabilillah dengan 1 biji, maka dilipat gandakan jadi 7 tangkai. Tiap tangkai berbuah 100, jadi 700. Bukan 700, saking banyaknya pahalanya. Ini juga sudah jadi bahasa Indonesia ya. Coba kalau kalian muter-muter ya beratus-ratus keliling sampai pusing. Pusing berapa? Pusing 7 keliling. Padahal kelilingnya ratusan. Saking pusingnya. Ada orang kaya raya, pabriknya banyak, ya penghasilnya sehari 2 miliar bersih, nggak habis-habis. Apa kata orang? Orang ikut kaya raya, hartanya nggak habis-habis, 7 turunan. Ya nggak ya? Jadi 7 saking banyak. Redaksi yang lain bisa jadi ya seperti ajarkan Nabi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilaihi bukan ilaik. Dia baca ilaik. Ilaihi. Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak sembahan selain Dia, hanya Allah saja sembahan. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Usahakan baca itu 100 kali apa? Ulang-ulangilah terus. Kemudian di hadis yang lain, masih riwayat Imam Muslim, tadi Bukhari sekarang Muslim. Wa anil Azzi bin Yasar al-Muzanni, dari Al-Az bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu, seorang sahabat ini. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Jadi Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Atas dosa yang mana beliau bertaubat? Padahal beliau maksum. Nah, kalau Nabi Muhammad saja sehari beristighfar, bertobat antara 70 sampai 100 kali, kita yang banyak dosa ini berapa kali mestinya bertobat? Karena itu jangan bosan-bosan bertobat. Ya, mohonlah ampun kepada Allah. Dan dengan cara terus-menerus bertobat, maka insya Allah nanti ketika wafat kita sudah dalam keadaan bertobat.
Saya sangat yakin ya guru saya Dr. Ahzami Sami'un Jazuli, beliau insya Allah wafat sebagai syuhada. Amin Allah. Tadi pagi masih mau imami sholat subuh di pondok pesantrennya di Bekasi. Sama dengan kita tidak libur pesantren. Jarang pesantren yang nggak libur ya. Semua banyak pondok pesantren membalikkan semua santrinya pulang. Beberapa saja yang tidak, termasuk Gontor tidak memulangkan santrinya. Nah ini Dr. Ahzami Sami'un Jazuli ini tadi subuh mengimami sholat di pondok dan kunut yang sangat panjang di luar biasanya. Kunut nazilah panjang sekali. Ya, beliau mengimami sholat subuh. Setelah itu jam 6:30 tadi beliau wafat. Jadi nggak ada sakit-sakitnya. Jadi meninggal bukan karena sakit. Setelah panjang doanya dari ujung kehidupan beliau kita dapat mengambil kemungkinan besar beliau wafat husnul khatimah, dan mudah-mudahan ahadus syuhada di antara orang yang mati syahid yang dipersaksikan. Insya Allah semua murid-muridnya menyaksikan beliau orang soleh yang memperjuangkan syariat Islam. Ya, beliau tidak pernah memanggil kami sebagai dipanggil nama, dipanggil apa. Ya akhi, ya akhi, manggil kami itu akhi. Manggil murid-muridnya ya akhi, ya akhi. Nanti Ustaz lihatkanlah videonya. Ada videonya banyak, Ustaz punya banyak video ceramah beliau. Ya. Kita tidak tahu nanti kita wafat dalam keadaan bagaimana. Tapi seorang akan wafat bagaimana dominasi sehari-harinya. Kalau sehariannya amal soleh, insya Allah nanti wafatnya pun husnul khotimah. Kalau sehari-harinya banyak amal keburukan, maka berharap sajalah husnul khotimah, tapi kemungkinannya kecil. Jadi kita akan mati bagaimana caranya adalah bagaimana sehari-hari kita. Kan berharap banyak kalau sehari-harinya banyak maksiat, pengedar narkoba, pemabuk, melakukan yang haram, terus lalu ingin mati lagi sujud. Sepertinya ini hal yang sangat jauh dari kebenaran, dari fakta nanti. Ingin mati dengan cara apa? Nah, dengan kebiasaan harian kita. Banyak ulama-ulama yang meninggal lagi sujud, ada yang meninggal lagi ta'lim, ada yang meninggal lagi mengimami sholat. Kita belum tentu mendapat kemuliaan seperti itu. Tapi mintalah terus kepada Allah, Allahumma zubna husnal khatimah. Dan minta ya Allah berikan rezeki kepada kami untuk meninggal dalam husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Termasuk yang wabah itu husnul khatimah. Sarannya tadi yang husnul khatimah itu ya tidak keluar dari negeri wabah ya. Ya, barangkali ini baru dua hadis tentang istighfar. Waktu kita sudah terbatas. Kita lanjut ke tanya jawab. Ya, dari medsos dulu ya, dari online. Apa hukumnya diajak pulang kampung? Di negeri, di kondisi biasa nggak apa-apa, harus taat pada suami, diajak pulang kampung. Tapi kalau kondisi wabah begini, maka Gubernur Jawa Barat tadi pagi atau kemarin minta kepada MUI untuk memberi fatwa haram. Itu baru akan difatwakan. Tapi saya tidak mau mendahului fatwa MUI. Cuman pondok pesantren telah mengambil kesimpulan dari awal Maret. Kita tidak memulangkan santri. Kenapa? Kalau kita meliburkan santri, orang tuanya pun tidak kerja di kantor dulu sementara libur, maka mereka kosong minimal 14 hari. Biasanya sekeluarga pulang kampung kalau libur begitu kan. Nah, menghindari itulah pesantren tidak meliburkan kalian. Karena itu kalau dilakukan pelanggaran terhadap hadis Rasul tadi, pelanggaran terhadap hadis Rasul itu termasuk perbuatannya antara dua. Larangan Allah dan Rasul itu bisa dua. Pertama haram, yang kedua makruh.
Nah, tanda larangan dalam Al-Quran atau hadis adanya huruf nahi. Apa huruf nahi? Larangan, lam an-nahiyah, yang melarang. Ya, baik itu dari Allah maupun Rasul. Tadi kaidahnya al-aslu fin nahi, prinsip dari larangan Allah atau Rasul, litahrim, menunjukkan haramnya hukum. Illa ma dalat dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menghalangi keharamannya. Maka antara dua saja, antara haram dengan makruh. Nah, kalau dia sudah diistilahkan ilmu kedokteran PDP, ODP, dan positif ya. Kalau ODP orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pemantauan, terinfeksi, yaitu 3 itu. Nah, kalau seluruh yang dari Jakarta itu langsung statusnya ODP. Terhadap ODP ini paling kurang hukumnya makruh, kalau tidak haram. Kenapa? Karena Nabi, fala takhruju minha, jangan keluar dari negeri wabah. Ini bisa haram hukumnya. Tapi kalau sudah menjadi pasien PDP, pasien dalam pemantauan, lalu dia pulang kampung juga, haram ini jelas. Dia akan menularkan kepada yang lain. Karena negeri Jakarta ini sudah ditetapkan sebagai negeri wabah sejak Gubernur DKI mengumumkan 2 kasus itu. Sebelum 2 kasus diumumkan oleh negara, sehari sebelumnya Gubernur Anies Baswedan menyebutkan ada sekitar 134 yang terindikasi kena corona. Itu dibantah oleh sebagian pejabat di Indonesia ini. Hari itu juga. Tahu-tahu besoknya Presiden mengumumkan 2 orang, Menteri Kesehatan mengumumkan 2 orang terindikasi. Padahal sehari sebelumnya Anies mengatakan 134 atau berapa, 143 kalau nggak salah. Nah, sejak saat itu maka Jakarta ini zona merah, epicentrum. Seandainya sejak hari itu semua terkarantina, tidak ada yang pulang mudik, tidak ada yang pulang ke Wonogiri, ke Klaten, ke Tegal, ke Padang, ke Medan, tidak ada yang pulang, semua di Jakarta. Maka penyakit itu hanya ada di Jakarta ini, dan itu mudah dilacak. Dan orang-orang yang ada di Jakarta ini cepat sekali diketahui sehingga cepat sekali diatasin masalahnya. Mungkin 14 hari setelah itu kita merdeka dari ancaman corona. Tapi karena lambat, masih ada yang bilang, wah ini nanti akan libur panjang ini, kita di karantina, apalagi di lockdown. Cepat-cepat dia pulang kampung sebelum di lockdown, sebelum di karantina. Lalu ternyata dia membawa potensi. Akhirnya sekarang corona merebak di daerah-daerah. Tanyalah yang daerah itu, semua yang daerah itu mendapatkan kasus corona karena ada yang dari luar masuk ke situ, bukan karena orang sana sendiri, bukan. Bahkan orang luar itu bukan luar negeri. Kalau di Bengkulu itu saudara saya, itu orang Lampung ke Bengkulu, orang Lampung yang sudah terkena corona. Sekarang di Bengkulu sudah banyak yang kena. Kasusnya pertama kali dari Yogyakarta. Itu baru dalam pasien dalam pemantauan. Tapi yang sudah positif corona itu pas yang dari Lampung itu. Bukan asli orang Bengkulu. Nah, yang dari Lampung, yang di Jogja itu ke Jakarta dulu sebelum ke Bengkulu. Coba kalau himbauan Anies waktu pertama kali Gubernur Jakarta langsung ditaati semua, maka selesai di Jakarta saja, dan mudah-mudahan selesai. Karena Jakarta lebih lengkap sarananya. Dokter ahlinya di Jakarta semua menumpuk. Ya, rumah sakitnya, fasilitasnya, obat-obatannya. Kalau di daerah sekarang kasihan, malah kepala daerah di daerah bukan menyiapkan rumah sakit, nyiapin kuburan. Di Medan sudah membeli tanah untuk kuburan karena corona ini 4 hektar, 40.000 meter, bayangkan. Kuburan sebesar itu untuk berapa orang? Kalau orang sakit itu kan disiapkan rumah sakit sama dokternya tuh, ya kan? Rumah sakit, dokter, obat. Nah, ini saking antisipasinya, bukan hanya rumah sakitnya, tapi kuburan disiapkan juga. Karena tidak bisa juga disatukan dengan pemakaman biasa untuk corona ini. Ini hadis Nabi, lockdown itu hadis Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain itu jangan keluar rumah, ada itu hadisnya.
kalau di tempat wabah, termasuk maksiat yang keluar rumah itu. Jadi selama ini kita dengar siapa yang meninggal karena wabah mati syahid, itu ada hadisnya memang, penyakit taun. Tapi yang mana yang mati syahid, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, 5 syarat orang yang mati kena wabah itu syahid. Syarat pertamanya ini, lam yakhruj min baladit ta'un. Dia tidak keluar dari negeri wabah. Yang kedua, syaratnya wa qama qasidan sawaballahi subhanahu wa ta'ala, dan dia bermukim di tempat wabah itu hanya mengharap pahala dari Allah. Yang ketiga, rojian sidqa wa'dihi, sangat berharap dengan benarnya janji Allah, yaitu mati syahid kalau dia mati. Yang keempat, arifan annahu in waqalahu aw sarafahu anhu fa huwa bi taqdirillah, meyakini kalau dia terkena wabah atau dia tidak terkena wabah, semuanya karena takdir Allah. Dan yang kelima, ghairu mutadajjirin bih in waqabihi, tidak mengeluh kalau kena wabah. Syarat pertamanya saja tidak keluar. Nah, kalau dia nggak keluar dari negeri wabah, dia mati syahid. Nah, kalau dia keluar bagaimana? Nah, ini yang tidak jarang dibahas oleh para ulama ini. Ustaz-ustaz tidak membahasnya. Padahal kalau mengikuti Rasul, karena Rasul mengatakan fala takhruju minha. Jadi yang mati syahid itu yang tidak keluar dari negeri wabah. Kalau keluar dan kena wabah, ya belum tentu syahid. Ya, silakan dari FB. Silakan. Dari ibunya Aura dan Mazaya. Ibunya Aura dan Mazaya. Nah, Aura mana? Mazaya, langganan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang pemimpin dan dia tidak mengurusi rakyatnya dengan baik, lalu setelah dia pensiun, dia bertaubat atas kesalahannya, tidak meriayah umat dengan baik ketika memimpin, apakah ia tidak akan dihisap atas kelalaian ketika memimpin? Seorang pemimpin yang lalai, tidak meriayah umat sejak dia jadi pemimpin, ya, lalu pas dia tidak jadi pemimpin lagi, dia taubat. Bagaimana? Karena tidak melayani rakyat dengan sebaiknya itu dosa kepada manusia, maka berlaku rukun taubat yang 4. Apa yang keempat? Ayyabro'a, ya, melepaskan tanggung jawabnya kepada orang yang dia bersalah. Dia harus, ketika bertobat seorang pemimpin, ketika bertobat dia harus mengumumkan di medsos bahwa dia minta ridho. Nah, diumumkan dulu ke medsos, ke semua TV, surat kabar, selama saya jadi pemimpin saya minta ridho dan ikhlas. Nah, nanti rakyatnya baru saya ikhlaskan, baru dia diterima taubatnya. Kalau tidak, dia umumkan itu, dia hanya bertobat kepada Allah, taubatnya belum diterima berdasarkan syarat-syarat taubat tadi. Jadi seorang pemimpin yang sudah bertobat, dia harus minta maaf kepada rakyat. Dari ibunya Hasna kelas 10, Ibu Ai Kholidah. Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang yang cemas berlebihan dalam menghadapi wabah ini? Yang lebih fokus mencegah dengan ikhtiar fisik saja agar tidak kena wabah, dan tidak mempersiapkan ikhtiar berupa pembenahan diri dengan segera, taubat dan sebagainya. Seharusnya bagaimana sikap menghadapi kondisi ini? Tidak dipungkiri kita semua khawatir terhadap wabah ini, dan memang harus khawatir. Maka yang saya ajarkan kepada kalian, doanya apa? Inna qulubana la tahzan, Allahumma inna qulubana la tahzan. Ya Allah, hati kami sangat khawatir. La tahzan wa la takhaf, sangat khawatir dan sangat takut. Itu cemas, boleh. Nah, apa setelah cemas itu? Bukan kita cemas ketakutan. Setelah cemas ada Allah, lalu kita tenang. Yakin ada Allah. Yakin bahwa Allah siapkan semua. Setiap sesuatu ada pasangannya. Ada corona, ada antinya. Selagi anti vaksinnya tidak ketemu, maka anti vaksinnya itu kita serahkan kepada Allah dengan cara memperbanyak baca Al-Quran. Nah, lagi-lagi ada penelitian ini, kalau tidak salah dari Jepang juga. Jadi corona itu direkamnya di sebuah media, ya. Corona itu lagi menumpuk virus-virus itu. Di situ ada diagram kecemasan, reaksi dan ketenangan. Ketika lagu yang belum lagu duduk gitu, nah virus itu bergerak dengan cepat, kayak bom meledak, itunya itu. Tapi ketika dibacakan Al-Quran dan surah azan, tenang ya, nggak ada pergerakan.
dibacain Al-Quran, surah azan. Aneh itu, orang barat juga yang menelitinya itu. Dan dia itu sekarang sedang viral hari ini. Nah kalau begitu, apa setelah kita cemas apa? Pasrahkan kepada Allah, kita bacakan kalam Allah yaitu Al-Quran. Maka virus itu tidak reaktif dia. Tidak reaktif, masih tidak berkembang, diem saja dan lama-lama habis. Karena itu Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Ya. Sekarang coba yang tidak ketemu virusnya vaksinnya, maka vaksinnya Al-Quran itulah. Baik setelah ditemukan obatnya atau belum ditemukan obatnya, maka Al-Quran obat pertama kali semuanya. Ya, bacalah Al-Quran. Maka di pondok ini, air inilah andalan di pondok pesantren sudah bertahun-tahun. Air bening, ya kan? Ya enggak? Nah, inilah obat yang paling andal Allah berikan. Dibacakan Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ulaika, Allahu la ilaha illa, dan doa istilahnya lillahi ma samai wal sunnah lam kafirin. Tambah. Kalau yang sakit baca apa? Ya Rabbi qad masayandur wa anta arhamur rahimin. Baca berulang-ulang. Allahumma ij'al hadzal ma. Ya Allah, jadikanlah air ini syifaan min kulli da'in, jadi obat atas semua penyakit fi jasadi yang ada dalam tubuhku. Ma'alim tu wa malam alam, yang ku ketahui maupun tidak ku ketahui, zahiran wa batinan, baik fisik maupun non fisik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, atas kasih-Mu ya Allah. Dari ibunya Aura sama Mama saya, Ibu Junita ya. Ibunya Ibu Junita. Ibunya Aura Mama saya. Pertanyaannya, Ya. kalau keluar rumah karena ada kebutuhan tertentu, tapi pakai sarung tangan, pakai masker, jaga jarak, bagaimana Ustaz? Kalau ada kebutuhan mendesak dan kita harus keluar juga, diantaranya mungkin mengantarkan kebutuhan orang-orang yang butuh sembako. Kalau kita tidak antar, mereka kekurangan. Ya, kita keluar rumah bukan keluar daerah ya, tidak keluar dari wilayah pandemi. Untuk kebutuhan khusus itu boleh dengan syarat ketat. Tetap menjaga diri agar tidak tertular dengan sarung tangan, masker, dan pakaian yang sangat aman. Nah kemudian ya, yakinkan tidak ada kontak fisik yang dekat. Setelah itu kembali langsung rendam semua yang tadi dipakai, pakaiannya, sarung tangannya itu, tidak menunggu lama. Sebelum masuk ke rumah, bahkan sudah siapkan ember berisi air deterjen, rendam semua itu, dikucek-kucek langsung. Karena virus ini terburai dengan deterjen. Ya, jadi mati virusnya dengan deterjen. Nah itu caranya. Jangan ditunggu lama, maskernya lama-lama dulu, masuk di rumah dulu pegang-pegang, jangan. Langsung di depan rumah itu siapin baskom besar deterjen, ya, keran air juga yang mengalir. Nah jadi pas pulang semuanya ya siapkan itu, dan bajunya berlapis, jangan nggak berlapis. Nah baju luarnya langsung rendam, nah, baju dalamnya bawa, jangan di luar juga pakai bajunya. Ibunya Ali Kibarna. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita merubah suatu kelompok yang mempunyai kebiasaan tidak baik seperti ghibah, fitnah, dan lain-lain? Cara merubah kelompok yang suka ghibah dan lain-lain, kita tidak mengubahnya, Allah yang mengubahnya, tapi kita melakukan dakwah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka satu dengan lain saling menolong. Dengan cara apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Beritahu ghibah ini ghibah Bapak Ibu ya, ibu-ibu sekalian, ini ghibah, kita jauhin. Nah ini termasuk corona ini ya. Di antara mencegah tertular corona, jangan bicara. Kalaupun bicara 2 meter, ini melarang kita untuk ngerumpi, termasuk melarang ghibah. Jadi orang yang tidak tahan ngerumpi itu lebih condong ketularan corona. Nggak tahan dia ngomong berhadapan, nah cepat kena, bukannya corona itu, bisa kena flu biasa, bengek, asma, penyakit menular lah pokoknya. Makanya di pondok ini kalian dilarang ngobrol, apalagi yang nggak berguna, bukan karena ini
manusia wanita paling banyak masuk neraka jahanam karena mulut, kata Nabi. Nah, dia bilang itu. Di pondok saja tiap hari saya ingatkan habis sholat, jaga mulut, jangan gibah, jangan ngobrol, masih aja. Jangan berhadapan, masih aja. Kadang ketangkap kering. Ketangkap kering kan lagi gak hujan. Masih nanti pas dilarang ngobrol nih, tenang aja nanti dia ngobrol nih pasti. Aduh, jangan ganti ngobrol dengan istighfar, murojaah, hafalan. Jauh lebih baik satu huruf yang kalian baca dalam Al-Quran itu pahalanya 10. Satu ghibah dosanya luar biasa. Wailul likulli humazatin lumazah, masuk jurang neraka jahanam yang suka mencela dan mengumpat, menggibah. Wail jurang neraka jahanam. Iklan dulu ya. Dede Water produk yang dijual oleh Bekimat. Yang mau silakan pesan. Ada juga pakai sembako 100.000. Alhamdulillah kita dapat pesanan 500 paket. Masya Allah. Ya. Siapa yang mau pesan silakan, satu paket harganya 100.000. Ada beras, mie instan, sarden, teh, minuman botol Dede Water 2 botol yang sudah dirukiah, minyak 1 kilo, kecap manis 100.000 per paket. Cari order. Lagi banyak ini, siap-siap nih bagian Bekimat ya. Ini 500 paket nih kalian. Tolong diteruskan nanti. Ya, nanti diambil hari Rabu. Bagaimana proses riba? Aduh, panjang sekali ini proses riba. Pokoknya kalau ada kelebihan yang tidak syar'i dari proses muamalah itu riba. Kelebihan harta. Kalau kelebihan karena jual beli itu halal, tapi dia bukan jual beli, ada kelebihan itu riba. Apa hukum asuransi dan mohon penjelasannya? Asuransi itu apa Ustaz? Asuransi juga termasuk riba karena uang itu dijadikan sebagai jaminan bagi orang ya masa depannya. Itu hukumnya riba. Nah ini yang saya maksud paket ya. Ini paketnya 100.000, ada beras 3 kilo atau 4 kilo kalau pakai minyak 3 kilo kalau enggak 4. Ini 1 kilo minyak merek tertentu. Mie berapa bungkus? 5. Ada sarden, ada teh serinogi, ada kecap bawang. Ini bisa diganti telur, salah satu item ini. Ya ini 100.000 rupiah. Dan berasnya premium. Alhamdulillah kita ada yang memasok dari gudang besar. Jadi kita dapat margin yang agak banyak. Jadi sekalian belanja, sekalian beramal. Dan 50% keuntungan bersih untuk pemberdayaan ya proses belajar melalui para hafiz Quran di pondok pesantren ini. Nah, ini. Jadi belanjanya kan nggak belanja ke BK juga tetap belanja kan? Dan harga sama saja. Nah, kalau belanja di BK diantar lagi. Insyaallah. Barokah. Ya, ini paket barokah. Ustaz, bagaimana kalau ada seorang ibu sholat berjamaah safnya nggak lurus, apakah dia terhitung sholat berjamaah? Ya, kalau masih tidak lurus tidak disengaja ya, karena memang masih berjamaah, cuman kesempurnaannya saja kurang. Ya, sawu sufufakum, luruskan safnya, rapatkan. Fainas tasbiqas sufuf min iqamatis shalah, termasuk di antara kesempurnaan, di antara kesempurnaan sholat. Jadi kalau nggak berjamaah jarang-jarang safnya masih berjamaah juga, tapi dia belum sempurna jamaah. Kita tolong jelaskan apa itu saham dan apa hukumnya. Saham di dunia bisnis itu kita patungan modal, uang. Nah kalau itu untuk modal dalam akad mudharabah, syirkah boleh. Tapi kalau saham itu kita biarkan, dia bisa berkembang sendiri. Nanti bisa kita jual saham, beli saham, itu riba. Ini yang berkembang di dunia bisnis kan saham riba itu. Maka kalau yang ditanya saham secara umum yang ada di luar itu semuanya riba. Hati-hati. Tapi kalau istilah saham, berapa saham kamu? Saham saya 50% modal maksudnya. Gabungan 3 orang, ada yang 50%, ada yang 25, ada yang 25. Mereka satukan modal, satukan saham maksudnya itu mudharabah. Kalau dia bekerja di situ. Nah, itu bisa syirkah, bisa mudharabah. Tapi kalau pokoknya saham saya berapa? 50%. Oke.
Di tengah jalan, di dalam akad berjalan, dia bisa jual pada orang lain. Orang lain itu tidak ikut akad dari awal. Misalnya kita bekerjasama durasinya setahun. Nah, saham kita 50%. Tiba-tiba baru 4 bulan, saham kita yang 50% kita bisa jual 25% pada orang lain. Ini menyalahi akad dari awal, ini tidak boleh, haram. Selesaikan dulu akad setahun, nanti mau lanjut atau tidak terserah. Barulah modalnya itu diambil, mau dia orang lain yang masuk silakan. Kalau secara ini saham yang dimaksud di sini yang sekarang terjadi itu saham yang riba. Ustaz, apa hukum BPJS? Apakah termasuk riba? Kalau kita sadar dan sengaja dengan senang hati, riba. Tapi kalau kita terpaksa, di kantor kita secara otomatis dipotong, sebenarnya kita nggak ridho, tapi dipotong saja. Nah, kita termasuk yang dizolimi, tidak dosa. Bu Nurul nih BPJS sudah dari tahun berapa nih? 2002 ya, PNS-nya. Sekarang 2002, 18 tahun. Nggak pernah dipakai itu. Dipotong terus tiap bulan. Berobat sampai sawah itu 30 juta, nggak pakai juga. Langsung. Bu Nurul kemarin juga diperiksa, paru-paru, jantung semua itu. Jutaan juga nggak dipakai BPJS, kartu kuning dulu namanya BPJS, enggak, biarin aja sedekah, ya nggak dipakai. Tapi gara-gara itu suaminya yang nanggung semua, kasihanlah suaminya. Yang gaji suaminya siapa? Allah. Kalau PNS gajinya ada tiap bulan. Itu cuma sawah dulu tuh 32 juta, yang tuh sawah tuh lebih, itu yang ke rumah sakitnya saja, belum yang lain-lainnya. Itu bisa 2 kali lipat. Nggak dipakai. Karena apa? Kita nggak ridho sebenarnya, tapi dipaksa, otomatis dipotong. Nah, kita lihatkan yang jatah kita itu untuk yang duafa yang ikut program BPJS yang gratis, yang miskin-miskin. Bagaimana hukumnya? Ya kalau kita dengan ikhlas hati itu haram. Kalau kita merasa terzalimi, nggak haram. Kenapa? Karena itu gambling, ya. Gambling itu apa? Perjudian. Saya sumbang pokoknya. Sebelum saya sakit saya sudah bayar duluan. Harapannya supaya sakit nanti gratis. Masa minta supaya sakit? Ada yang nggak pernah sakit-sakit, akhirnya nggak pernah dipakai. Aduh, rugi saya bayar terus nggak pernah sakit. Padahal nggak pernah sakit itu udah alhamdulillah syukur. Kalau terpaksa membayarnya karena dipotong langsung di kantor, niatkan sodako dan jangan dipakai. Ya. BPJS-nya yang jamin Allah kok, bukan manusia. Mana yang lebih kuat, jaminan Allah atau jaminan manusia? Allah. Nah, kalau tolong menolong yang bersih, tidak dari riba itu, benar-benar kita pakai uang kita untuk nolong orang yang tidak mampu berobat. Itulah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itulah tolong menolong yang benar. Jadi waktu awal-awal tahun berapa ya? 2010 atau 2012 itu BPJS, Ustadz dulu yang ceramah di BSD. Ustaz bilang itu haram dan metode begitu. Diserang oleh jemaah-jemaah begini kalau nggak ada BPJS begini, ya terserah lah. Bahkan ada yang operasi jantung. Untung saya ikut BPJS, kata dia, nih saya bypass. Biayanya itu mestinya 200 juta. Tapi setelah ikut BPJS gratis semua. Sekarang saya sudah selesai operasi jantung. Saya tanya, Pak, Bapak saldonya di bank berapa? Ya pribadilah. Di atas 1 miliar, ya 2 miliar ada lah. Bapak zolim, saya bilang. Bapak manfaatkan 200 juta, Bapak punya saldo 2 miliar di bank. Harusnya bayar sendiri. Loh kenapa? Kan saya sudah bayar. Iya, Bapak bayar berapa sebulan? Cuma 60 ribu. Bapak baru ikut 3 bulan, baru 180 ribu. Kan judi itu. Modal 180 ribu, 180 ribu, dapat hasil 200 juta. Kalau Bapak punya saldo 2 miliar di bank, bayar BPJS itu karena aturan. Lalu karena aturan dipaksa kita harus bayar. Lalu nggak usah dipakai, pakailah yang 2 miliar itu. Lah yang sudah dibayarkan tuh, ya untuk orang yang duafa. Wah, ditentang-tentang saya. Wah, nggak benar ini Ustaz, nggak benar ini, orang tolong menolong kok. Tolong menolong apa? Itu bukan tolong menolong, itu telan menolong. Iya, tolong menolong. Coba yang 200 juta itu emang duit dia. Duit dia cuma 160 ribu. 6 kali 3 ya kan? Nah yang 200 juta itu sumbangan dari semua. Coba kalau yang ikut BPJS yang bayar sebulannya 40 ribu itu tukang pemulung, orang miskin,
tukang online ikut BPJS semua. Jadi 200 juta itu adalah sumbangan dari pemulung, ojek online dan lain-lain. Malu nggak orang kaya disumbangin ojek online, disumbangin pemulung yang ikut BPJS? Ya kan? Sebenarnya 200 juta itu bukan modal dia, modal dari kaum duafa yang ikut BPJS. Makanya kalau Anda terpaksa ikut BPJS, wahai orang-orang yang berpunya, niatkan sedekah dan jangan dipakai. Biarkan orang-orang pemulung tadi yang memakainya untuk mereka berobat gratis. Jangan Anda yang punya saldo bank banyak menghindari yang haram. Orang yang tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit sehingga harus mengeluarkan BPJS, hukumnya apa? Lah, bagaimana mau bayar rumah sakit dan sama orang miskin bayar BPJS mampu ya harus mampu. Itu tanggung jawab negara mestinya. Semuanya orang miskin itu yang tidak mampu gratis berobat, pendidikan mestinya ya. Kalau pakai syariat Islam tidak ada yang bayar dengan pengobatan dan pendidikan. Makanya pakai syariat Islam dalam kehidupan kita, dalam dunia pendidikan maupun kesehatan. Ustaz Nabi, bagaimana dengan upaya upaya kita untuk menjauhi kemaksiatan namun setan lebih kuat menggoda kita? Ini salahin setan aja. Orang kenapa kamu maksiat? Karena setan. Bukan setan itu kuat. Apa arti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas? Apa? Khannas apa? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari waswas khannas. Khannas itu artinya maju mundur, kuat lemah, muncul hilang, itu khannas. Itu setan begitu, kuat lemah. Itu khannas itu artinya bisa kuat bisa lemah. Nah, ketika setan itu kapan menjadi lemah? Kalau manusia kuat. Kapan setan itu kuat? Kalau manusia lemah. Kapan setan itu muncul? Kalau manusia takut. Kapan setan itu lari? Kalau manusia berani. Nah, itu arti khannas. Jadi gak ada setan yang kuat. Setan itu kuat karena manusia yang lemah. Ini buat maksiat gara-gara setan kata dia. Gara-gara dirinya yang lemah, setannya kuat. Paham gak yang saya bicarakan ini? Gak ada setan yang kuat. Setan itu menjadi kuat karena kontribusi manusia. Manusia yang lemah, setannya kuat. Makanya arti khannas kalau diartikan di terjemah apa? Kejahatan setan yang bersembunyi. Salah, bukan hanya bersembunyi. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas setan al-khannas yang sembunyi atau muncul. Khannas yang keluar atau masuk. Khannas yang kuat atau lemah. Nah, khannas itu artinya dua-duanya, sepasang itu artinya khannas. Kuat bisa, khannas bisa kuat, bisa lemah. Khannas bisa sembunyi, bisa muncul. Kapan setan khannas jadi kuat? Kalau manusia lemah. Jadi kalau pertanyaan begini, setan lebih kuat menggoda kita karena dia lemah. Kalau dia kuat, setan lemah. Ini pertanyaannya salah ini ya. Bagaimana dengan upaya kita menjauhi kemaksiatan namun setan lebih kuat? Bukan setan lebih kuat, Anda yang lebih lemah. Kalau Anda kuat, setannya lemah. Intinya setan itu kuat atau lemah tergantung Anda. Terakhir dari Facebook. Mohon penjelasan hukum gadai rumah. Gadai rumah hukumnya bisa syar'i bisa tidak. Kalau gadai ya begini, gadai itu kita pinjam duit. Nah, kita pinjam duit ada jaminan karena yang punya duit keberatan kalau tanpa jaminan. Nggak yakin pembayarnya, digadaikanlah rumah. Pinjamlah 100 juta, harga rumah 300 juta. Janji bayar setahun. Nah, dengan akad gadai, rumah jadi jaminan, maka yang meminjam uang 100 juta wajib mengembalikan paling lama 1 tahun. Dan yang berhutang itu jangka waktu 1 tahun itu paling lama loh. Seandainya yang berhutang itu dapat rezeki belum setahun, di bulan ke-6 dia dapat rezeki 200 juta, dia kan sudah sanggup bayar hutang kan? Saat itu sudah wajib dia lunas hutangnya. Jangan ditunda-tunda bayar hutang. Walaupun akad pelunasannya setahun. Kalau dia pakai itu uang sementara dia punya hutang 100 juta,
dia telah berdosa menzolimi orang yang punya uang. Akad setahun itu maksudnya dilunasi maksimal setahun. Nah, sekiranya setahun dia tidak lunas juga, harus juga itu utangnya, maka yang memegang sertifikat boleh menjualkan rumahnya itu seharga jatuh tempo. Berapa harga rumahnya? Mungkin 300 juta. Kalau laku nanti 100 juta itu dikembalikan kepada pemilik uang, 200 juta kembali kepada yang punya rumah. Jadi yang punya rumah hanya dapat duit, rumahnya sudah terjual. Itu dan tidak ada kelebihan. Namanya pinjam meminjam, nggak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan walaupun 1000 itu riba. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, berdosakah seorang suami yang tidak memberikan nafkah ke saudara perempuan yang sudah janda? Bagaimana jika kondisi suami belum mampu untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak saja untuk kurang? Ya, kalau dia tidak mampu tidak berdosa. Ya, kalau saudara perempuan kita itu miskin, ya, lalu butuh, maka kewajiban saudara laki-lakinya. Kalau dia tidak mampu, miskin juga, maka beralih kepada pamannya. Yang laki-laki kewajiban nafkah kepada saudara perempuan itu. Kalau si laki-laki itu sudah cukup untuk keluarganya, dalam pengertian cukup ini kebutuhan pokok ya, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau tercukupi, sisanya itu nafkahi adik kita yang miskin, kakak kita yang perempuan yang miskin. Tapi kalau untuk makan jangan cukup, nah. Tapi saya rasa kalau sekedar makan bisa dibantu, masa nggak bisa dibantu yang miskin ya. Kalau ukurannya kategori nggak mampunya gini, iya kami nggak mampu bantu adik atau saudara perempuan kami nggak mampu. Kenapa? Kami baru beli mobil mewah. Nah itu alasan yang berbuat. Terakhir mau tanya Ustadz, kebetulan orang tua ibu kami ikut bersama kami di Tangsel. Beliau biasanya memang hanya 2-3 bulan di sini, kemudian pulang lagi ke kampung. Kalau kangen biasanya kesini lagi. Saat ini beliau sudah 3 bulan di sini. Saat begini orang tua kami agak panik sehingga tidak betah di rumah dan selalu minta pulang kampung. Beliau juga meminta kami sekeluarga pulang kampung. Hampir setiap hari kami memberi pengertian, tapi ujung-ujungnya beliau bilang, ya sudah kalau bisa kita pulang kampung. Bagaimana Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Semasa karantina ini tetap beri pengertian. Jangan pakai alasan logika, pakai hadis Nabi. Wahai ibu, hukum syarak ya, yang melarang kita keluar dari wilayah ini adalah Nabi kita. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin, kalau kalian mendengar ada suatu wabah di sebuah negeri, wala tadkhuluha, yang dari luar jangan masuk. Wa idza waqa bi ardin, kalau terjadi di sebuah negeri, wa antum biha, dan kalian ada di negeri itu, fala takhruju minha, kata Nabi kita, Bu, jangan keluar dari wilayah wabah sampai wabah ini selesai. Luar biasa, Nabi kita tidak pernah belajar di Fakultas Kedokteran UI, Oxford, atau Perguruan Tinggi McGill, nggak pernah. Tapi Nabi kita menyampaikan seperti ini yang sangat sesuai dengan ilmu kedokteran. Jangan-jangan kedokteran juga mengutip Nabi. Bahkan kadang-kadang sudah membuat keputusan begini, kaget mereka. Kita baru bilang lockdown itu sekarang. Nabi Muhammad telah ngomong lockdown 1500 tahun yang lalu. Solusi dari wabah adalah lockdown, kata Nabi kita. Makanya Nabi Muhammad itu profesor, dokter. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi saja. Ya. Semuanya kalau menislami ikut Nabi, selesai ini masalah ini. Nggak ada lagi wabah kita. Tapi Nabi aja mereka langgar. Baiklah, sudah hampir jam 6 ya, Masya Allah. Nah, kajian tema ini kayaknya masih berlanjut lagi nanti pada hadis-hadis berikutnya tentang taubat ini. Terima kasih Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak sekalian. Tetaplah istiqomah. Kalian jangan bosan di pondok ya dengan aktivitasnya. Ya. Siap nggak pulang? Ini kalian ini paling bahagia daripada yang lain. Yang lain di rumah itu manyun. Keluar rumahnya nggak bisa. Udah pulang rumah di rumah di kamar nggak bisa paham. Nggak kayak kalian.
Orang tua aja dengan anak jarang-jarang, jauh-jauh jaraknya. Mulai ya, store di kasur. Anaknya di ujung kasur sana, ibunya di kasur sini, store. Lah iya, itu. Kalau nggak hati-hati, bisa menular. Apalagi ayah ibunya yang masih keluar rumah mencari nafkah, berbahaya nih. Pas dia keluar, langsung lupa merendam dengan deterjen, muncul mata, muncul mulut, akhirnya kena duluan. Seanaknya bisa orang tua. Kalian paling selama ini insya Allah masih aman di pondok ini. Tolong jaga aturan dengan ketat, jangan melanggar sekecil apapun. Pelanggaran kecil bisa sangat bahaya. Ya, ngobrol jangan berhadapan. Cuci tangan sering-sering. Sebelum makan cuci tangan pakai sabun, setelah makan cuci tangan pakai sabun. Piring gelasnya sendiri-sendiri, masing-masing, sendok masing-masing. Cuci pakai sabun setiap kali sudah makan. Sebelum makan juga dicuci lagi dulu. Ya, setiap hari kasur dijemur. Setiap hari berjemur di pagi hari sambil senam pagi. Ya, pokoknya lakukan semua itu. Insya Allah asupan gizi akan dijamin oleh pondok pesantren. Sari kurma, nutrisari. Ya. Apa lagi? Madu, apa lagi? Habbatus sauda. Baik, kita akhiri dengan doa. Semoga Allah memberikan kepada kita perlindungan dan penjagaan, dijauhkan dari penyakit dan wabah dan segala bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan kepada ya Allah dari segala macam mara bahaya di dunia ini, fitnah, gosip, ghibah dan lain-lain ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit yang berbahaya, corona dan lain-lain ya Allah. Jadikan diri kami, keluarga kami, kaum muslimin, tetangga kami, guru-guru kami, santri kami, karyawan kami, siapa saja yang mengenal kami, baik yang pernah singgah di rumah kami ataupun muslimin dimanapun, berikanlah keamanan, berikanlah perlindungan di dunia ini, satukan kami nanti di akhirat di surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tetap jamin rezeki kami selama masa karantina ini. Kami taat dan patuh atas perintah dan larangan Rasulmu ya Allah. Kami tidak keluar rumah, tapi kami yakin rezeki ada di tanganmu ya Allah. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Al-Wasi'ul Karam, yang sangat luas rezeki dan sangat mulia ya Allah. Engkaulah Tuhan penjamin seluruh makhluk, jangan kami ya Allah. Makhluk terkecil pun, hewan terkecil pun Engkau jamin, apalagi kami ya Allah. Sayang kami, kasih kami ya Allah, keluarga kami juga ya Allah. Ya Allah, terimalah amal soleh guru kami, Ustaz kami, Ustaz Haji Abdul Qadir Zailani dan Ustaz Al-Mahfum Ahzab Isam Jazul ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Masukkan mereka di antara para syuhada ya Allah. Jadikan mereka mautuhu syuhada, matinya sebagai syahid ya Allah, yang senantiasa mendapat rezeki dari sini ya Allah. Dan semoga kami semua mendapat kemuliaan mati syahid itu nanti ya Allah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya Allah, berikan kami rezeki husnul khatimah, wala su'il khatimah, bukan su'ul khatimah ya Allah. Jadikan kami penghuni surga Firdaus bersama Rasulullah ya Allah, kami sekeluarga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok temanya lanjutan.